Kulihat pesan di ponsel suami, "Nak, segera jemput ibu. Semuanya sudah siap. Setelah istrimu disingkirkan, kita akan hidup berkecukupan." Seketika jantungku hampir copot, kubayar 2 bodyguard, lalu kususun rencana. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Hidup Punya Cerita kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku selalu percaya, rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tempat di mana suara langkah kaki tidak perlu dicurigai, dan ponsel yang bergetar di meja hanyalah notifikasi biasa, iklan, pesan grup keluarga, atau sekadar chat basa-basi dari teman lama. Aku salah. Malam itu hujan turun pelan. Seperti sengaja dibuat Tuhan supaya dunia terasa lebih sunyi dari biasanya. Suamiku mandi. Air mengalir deras dari kamar mandi, menenggelamkan suara apapun. Aku duduk di sofa ruang tengah, memeluk lutut, menonton televisi tanpa benar-benar melihat isinya. Ponselnya tergeletak di meja. Layarnya menyala. Aku tidak berniat membacanya. Sanggu. Aku hanya ingin mematikannya karena cahayanya menyilaukan mata. Tapi entah kenapa, mungkin karena naluri, mungkin karena kebiasaan sebagai istri yang hidup terlalu lama dalam rutinitas, mataku sempat menangkap satu kata. Istrimu. Tanganku berhenti. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, tapi aku masih mencoba tenang. Aku membuka layar itu. Bukan karena curiga. Lebih ke refleks. Seperti orang yang membuka pintu karena mendengar namanya dipanggil. Dan disitulah dunia yang kukenal runtuh tanpa suara. "Nah, segera jemput ibu. Semuanya sudah siap. Setelah istrimu disingkirkan, kita akan hidup berkecukupan." Aku membaca pesan itu sekali, lalu 2 kali, lalu berkali-kali, sampai huruf-hurufnya seperti mengabur. Tidak ada kata racun. Tidak ada kata bunuh. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Bahasanya rapi. Tenang. Tidak emosional. Seolah ini bukan soal nyawa seseorang, melainkan rencana pindahan rumah atau bisnis baru. Tanganku gemetar. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula, persis seperti posisi awalnya. Bahkan aku memastikan sudutnya sama, seakan-akan ponsel itu bisa menuduhku telah mengkhianati rahasia. Air kamar mandi masih mengalir. Aku berdiri. Kakiku terasa ringan tapi kepalaku berat. Aku melangkah ke dapur, menuang segelas air, dan meminumnya dalam satu tegukan. Air itu terasa pahit di lidahku. Aku ingin muntah. Aku ingin berteriak. Aku ingin lari. Tapi aku tidak melakukan satu pun. Aku hanya berdiri di sana, menatap pantulan wajahku di pintu lemari es. Wajah seorang perempuan biasa. Istri yang setiap pagi menyiapkan sarapan, yang hafal kebiasaan suaminya, yang tahu kapan ia sedang lelah dan kapan ia sedang berpura-pura baik-baik saja. Aku menatap mata sendiri dan bertanya pelan, hampir tidak terdengar. Sejak kapan? Sejak kapan aku tidur di samping orang yang ingin menyingkirkanku? Air kamar mandi mati. Aku tersentak. Cepat-cepat aku mengatur napas, membasuh wajahku, dan kembali ke sofa. Aku duduk, menyalakan televisi lagi, menaikkan volume sedikit. Tanganku berhenti gemetar. Atau setidaknya, aku memaksanya berhenti. Pintu kamar mandi terbuka. Suamiku keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Wajahnya sama seperti biasa. Senyum kecil itu. Tatapan yang dulu membuatku merasa aman. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Aku menoleh dan tersenyum. Senyum terbaik yang bisa kuberikan dalam kondisi seperti ini. Nunggu kamu, jawabku santai. Terlalu santai, mungkin. Ia mendekat, duduk di sampingku. Bahannya menyentuh bahuku. Tubuhku menegang sepersekian detik, lalu aku paksa rileks. Ia tidak boleh tahu. Belum. Tangannya meraih ponsel di meja. Detik itu terasa seperti bom waktu. Ia membuka layar, membaca pesan itu, pesan yang baru saja menghancurkan hidupku, lalu menghela napas pelan. "Ada urusan besok," katanya ringan. "Aku mungkin pulang agak malam." Aku mengangguk.
Aku bahkan sempat bertanya, mau aku buatin bekal? Ia tersenyum lebih lebar. Nanti aja. Kalau dia tahu betapa dekatnya aku dengan kebenaran, mungkin senyum itu tidak akan semudah itu keluar. Malam itu aku tidur di sampingnya. Tubuhnya hangat. Napasnya teratur. Sementara aku menatap langit-langit kamar, menghitung detik, bukan untuk tertidur, tapi untuk bertahan. Setiap ingatan tentang pernikahan kami berputar ulang di kepalaku. Awal pertemuan. Cara ia melamarku. Janji-janji yang diucapkan tanpa ragu. Tidak ada tanda-tanda. Atau mungkin aku yang terlalu percaya. Menjelang subuh, aku mengambil keputusan pertama dalam hidupku yang benar-benar kuambil dengan kepala dingin. Aku tidak akan menjadi korban. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Teleseplok setengah matang. Kopi tanpa gula untuknya. Teh hangat untukku. Ia makan sambil membaca berita di ponselnya. Seolah-olah tidak ada yang sedang direncanakan. Seolah-olah nyawaku hanyalah satu detail kecil dalam hidupnya. Setelah ia berangkat kerja, aku duduk sendirian di meja makan. Tanganku bergerak otomatis. Membuka laptop, membuka kontak lama yang selama ini kusimpan tanpa alasan jelas. Nomor yang tidak pernah kupakai, tapi tidak pernah kuhapus. Aku menarik napas panjang, lalu menekan tombol panggil. Halo, suara di seberang terdengar tenang. Ini aku, kataku pelan. Aku butuh bantuan. Masalah apa? Aku terdiam sejenak, lalu berkata jujur, tanpa drama, tanpa tangisan. Aku mungkin akan dibunuh. Hening di seberang sana. Lalu suara itu berkata, kali ini lebih serius. Kita ketemu hari ini. Telepon terputus. Aku menutup laptop dan menatap jendela. Matahari pagi menyinari rumah yang tampak sama seperti kemarin. Tetangga lalu lalang. Dunia tetap berjalan. Hanya saja, aku sudah bukan perempuan yang sama. Pesan itu bukan sekadar ancaman. Itu adalah undangan perang. Dan aku sudah menjawabnya, dalam diam. Sejak pagi itu, aku belajar satu hal penting. Berpura-pura ternyata jauh lebih melelahkan daripada menangis. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Menyapu lantai. Menyiram tanaman. Membalas pesan grup keluarga dengan emotikon senyum yang rasanya palsu. Dari luar, hidupku tampak rapi. Normal. Seorang istri yang menunggu suaminya pulang kerja. Padahal di kepalaku, ada peta perang yang mulai terbentuk. Aku mengulang-ulang pesan itu dalam ingatan. Bukan kata-katanya, tapi nadanya. Cara orang yang menulisnya terasa terlalu tenang. Terlalu yakin. Ini bukan rencana dadakan. Ini bukan emosi sesaat. Ini sudah dipikirkan lama. Dan yang paling menggangguku bukan suamiku. Tapi kata itu. Ibu. Ibuku sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Ibu kandung suamiku hidup di kampung, sakit-sakitan, dan tidak pernah menyukaiku, tapi juga terlalu lemah untuk merencanakan apapun. Jadi siapa, ibu, ini? Menjelang siang, aku bersiap keluar rumah. Aku berdandan secukupnya. Tidak berlebihan. Tidak pucat. Aku ingin terlihat seperti perempuan yang tidak sedang diambang bahaya. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempatnya tidak mencolok, tapi cukup ramai untuk membuat siapapun sulit menyadap percakapan. Dia datang tepat waktu. Namanya Roka. Usianya sekitar 40-an. Penampilannya biasa saja, kemeja gelap, celana kain, jam tangan sederhana. Tipe orang yang kalau duduk di sampingmu di transportasi umum, tidak akan kau ingat 5 menit kemudian. Tapi aku tahu, dia bukan orang biasa. Kamu kelihatan tenang, katanya setelah kami duduk. Aku tidak punya pilihan, jawabku. Ia tersenyum tipis. Itu biasanya tanda orang yang sudah siap bertahan hidup. Aku tidak langsung menceritakan semuanya. Aku hanya mengatakan inti masalahnya. Pesan. Kata-kata yang kupahami. Dan ketakutan yang tidak bisa kusebutkan dengan suara keras. Raka mendengarkan tanpa menyela. Tidak menghakimi. Tidak terkejut. Seolah-olah cerita tentang istri yang ingin disingkirkan oleh suaminya adalah menu harian. Kamu yakin pesan itu tentang kamu? Tanyanya akhirnya. Aku menatapnya. Kalau bukan aku,
Sebutkan satu alasan kenapa kata, istrimu, ada di situ. Ia mengangguk pelan. Kamu butuh perlindungan, katanya. Bukan cuma fisik, tapi juga informasi. Aku sudah menduga itu. Aku ingin dua orang yang bisa selalu dekat, tapi tidak mencolok. Bodyguard, katanya. Aku mengangguk. Yang pintar. Ia tersenyum. Kalau begitu, kamu butuh orang yang lebih dari sekadar bodyguard. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku tidak butuh penjelasan panjang. Aku hanya butuh solusi. Kami sepakat bertemu lagi malam itu. Aku pulang ke rumah dengan kepala lebih dingin, tapi jantung masih waspada. Setiap orang yang berpapasan denganku di jalan terasa seperti ancaman. Setiap motor yang melambat di depan rumah membuat napasku tertahan. Sore itu, suamiku menelepon. Selesai belanja? Tanyanya. Ayah, jawabku santai. Kamu lembar? Sedikit. Jangan tunggu aku. Kalau dulu, aku mungkin akan mengeluh. Sekarang, kalimat itu justru memberiku ruang bernapas. Malamnya, dua pria datang ke rumah. Aku memperkenalkan mereka pada suamiku sebagai teman lama yang sedang butuh tempat menginap sementara. Suamiku hanya mengangguk. Tidak terlalu peduli. Ia terlalu sibuk dengan ponselnya sendiri. Pria pertama bertubuh tinggi, berambut cepak. Namanya Dimas. Tatapannya tajam, tapi caranya bicara tenang. Pria kedua lebih pendek, berkacamata, wajahnya ramah. Namanya Ari. Tipe orang yang bisa membuatmu lupa bahwa dia sedang mengamatimu. Mereka berdua sempurna untuk satu hal, tidak menimbulkan kecurigaan. Malam itu kami makan bersama. Suamiku bercerita tentang pekerjaannya, tentang proyek baru, tentang rencana liburan yang entah untuk siapa. Aku mendengarkan sambil sesekali tersenyum. Sesekali menimpali. Perempuan yang baik, istri yang normal, padahal di bawah meja, tanganku dingin. Setelah suamiku masuk kamar lebih dulu, aku duduk di ruang tamu bersama Dimas dan Ari. Kalian dengar sendiri? Tanyaku pelan. Dimas mengangguk. Dia tidak curiga. Belum, tambah Ari. Aku menatap mereka bergantian. Aku tidak mau mati. Tapi aku juga tidak mau kabur. Aku mau tahu siapa yang bermain di belakang ini. Dimas menatapku serius. Kalau kamu masuk ke permainan ini, tidak ada jalan mundur. Aku tersenyum pahit. Aku sudah tidak punya jalan mundur sejak pesan itu muncul. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku mengunci pintu kamar dari dalam. Suamiku tidur di ranjang, membelakangiku. Napasnya teratur. Tenong. Seolah-olah ia tidak sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkanku. Aku memejamkan mata. Aku tahu, mulai sekarang, setiap senyum adalah sandiwara. Setiap kata manis adalah topeng. Dan setiap hari yang kulewati adalah satu langkah mendekati kebenaran, atau kematianku sendiri. Dan anehnya, di tengah semua ketakutan itu, ada satu hal yang membuatku yakin. Aku bukan perempuan yang mudah dihabisi. Pagi hari setelah Dimas dan Ari menginap di rumah, suasana terasa aneh. Bukan tegang, tapi terlalu tenang. Seperti permukaan air yang kelihatannya damai, padahal arus di bawahnya siap menyeret siapa saja yang lengah. Suamiku berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia tidak sarapan. Hanya meneguk kopi setengah cangkir, lalu pergi dengan alasan ada rapat mendadak. Aku mengangguk, tersenyum, dan melambaikan tangan seperti istri yang baik. Begitu pintu tertutup, senyumku langsung runtuh. Aku duduk di meja makan bersama Dimas dan Ari. Tidak ada basa-basi. Tidak ada tanya kabar. Kita mulai dari apa yang paling dekat, kataku. Ari membuka laptop. Layarnya penuh catatan. Kami sudah cek nomor pengirim pesan itu. Jantungku berdetak lebih cepat. Dan nomornya tidak terdaftar atas nama siapapun. Ponsel prabayar. Sering dipakai orang-orang yang tidak ingin dilacak. Dimas menyambung, tapi gaya bahasanya khas. Terstruktur. Seperti orang yang terbiasa memberi perintah. Aku terdiam. Gambaran wajah seorang ibu tiba-tiba terasa keliru. Terlalu rapi. Terlalu dingin. Kata, ibu, itu,
kataku pelan. Kalian pikir apa artinya? Ori Melariku. Bisa jadi panggilan. Bukan orang tua, tapi figur sentral. Aku merinding. Hari itu aku tetap beraktivitas seperti biasa. Ke pasar. Keskiviikko tukang seijur. Menyiram tanaman. Aku bahkan sempat bercanda dengan tetangga. Semua kulakukan sambil sadar bahwa setiap gerakku mungkin sedang diawasi. Dimas selalu berada beberapa langkah di belakangku. Ari lebih sering berpura-pura sibuk dengan ponselnya, tapi matanya tak pernah berhenti membaca situasi. Menjelang sore, aku mendapat pesan dari suamiku. Malam ini aku ajak makan. Penting. Satu kata itu membuat tenggorokanku kering. Penting. Aku menunjukkan pesan itu pada Dimas dan Ari. Dimas menatapku lama. Ini bisa jadi langkah berikutnya. Langkah menuju apa? Tanyaku. Menuju akhir, jawabnya jujur. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, aku harus datang. Restoran itu tidak mewah, tapi eksklusif. Lampu temaram. Musikpelan. Tempat yang sering dipilih orang-orang untuk membicarakan hal-hal yang tidak ingin didengar banyak telinga. Suamiku sudah menunggu di sana. Ia berdiri, menarikan kursi untukku. Terlalu manis. Terlalu perhatian. Aku pesan makanan kesukaan kamu, katanya. Aku tersenyum. Kamu ingat. Tentu saja dia ingat. Aku adalah aset. Dan aset perlu dipelihara sebelum disingkirkan. Kami makan sambil berbincang hal-hal sepele. Aku tertawa di waktu yang tepat. Mengangguk saat perlu. Tapi mataku tidak pernah lepas dari gelas minum di depanku. Setiap kali ia menyentuh gelasku, aku menahan napas. Kamu kelihatan capek, katanya. Sedikit, jawabku. Akhir-akhir ini susah tidur. Ia menatapku lama. Sejenak aku berpikir, dia tahu. Tapi kemudian ia tersenyum. Kita butuh liburan, katanya. Nanti aku atur. Liburan. Kata itu terdengar seperti hukuman mati yang dibungkus pita. Kami pulang hampir tengah malam. Di mobil, aku memperhatikan cara ia menyetir. Tenong. Tidak tergesa. Seolah-olah ia tidak sedang membawa seseorang yang waktunya hampir habis. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar. Aku berpura-pura ke dapur untuk minum. Di sana, Dimas sudah menunggu. Ada yang aneh? Tanyaku. Tidak, katanya. Dan justru itu yang aneh. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu, memeluk lutut, menatap jendela. Aku memikirkan satu hal yang terus menggangguku. Kalau rencana itu sudah siap, kenapa aku masih hidup sampai sekarang? Jawabannya muncul keesokan harinya. Ari datang membawa satu informasi kecil, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Kami cek transaksi terakhir suamimu, katanya pelan. Ada transfer besar. Bukan ke rekening pribadi. Kemana? Tanyaku. Ori menetapku. Ke sebuah yayasan. Namanya Ibu Sejahtera. Dadaku Teresa Sesak. Ibu bukan orang, gumamku. Ibu itu sistem. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Aku bukan sekadar target. Aku sedang berada di tengah permainan yang jauh lebih besar daripada pernikahanku sendiri. Nama yayasan itu terus terngiang di kepalaku sejak Ari menyebutkannya. Ibu Sejahtera. Todengar Mulia. Bahkan suci. Nama yang biasanya terpampang di spanduk kegiatan sosial, dibacakan dengan nada hormat di acara-acara resmi. Tapi justru disitulah masalahnya. Terlalu bersih untuk sebuah transaksi gelap. Apa yang kalian tahu tentang yayasan itu? Tanyaku. Dimas menyilangkan tangan. Secara resmi, yayasan sosial. Fokus di bantuan pendidikan dan kesehatan. Legal. Terdaftar. Secara tidak resmi, desakku. Ori Menggila Napas. Nama itu sering muncul di belakang beberapa aliran dana mencurigakan. Bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai perantara. Aku menyandarkan punggung ke kursi. Kepeloku berdenyut. Jadi selama ini, suamiku tidak hanya ingin menyingkirkanku. Ia sedang bermain dengan sesuatu yang jauh lebih besar, dan jauh lebih berbahaya. Aku teringat pesan itu lagi. Setelah istrimu disingkirkan,
kita akan hidup berkecukupan. Berkecukupan bukan karena warisan. Bukan karena asuransi. Tapi karena akses. Hari itu aku berpura-pura sakit. Aku tidak keluar rumah. Suamiku hanya mengirim pesan singkat, menanyakan keadaanku, lalu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Aku menggunakan waktu itu untuk menggali. Dimas dan Ari bekerja cepat, tapi rapi. Mereka tidak meretas sembarangan. Mereka mengumpulkan potongan kecil, alamat, nama pengurus yayasan, relasi bisnis, acara-acara donasi. Semua terlihat normal. Dan itu justru yang membuatku takut. Menjelang sore, Dimas menunjukkan sesuatu di tablet. Ini foto acara gala yayasan 2 tahun lalu, katanya. Aku menatap layar. Di sana ada suamiku. Berdiri di barisan belakang. Tidak sebagai tamu kehormatan. Tapi juga bukan peserta biasa. Posisi yang aneh, cukup dekat untuk terlihat, cukup jauh untuk tak diperhatikan. Dan di tengah foto itu, seorang perempuan berdiri anggun dengan kebaya gelap. Wajahnya tenang. Tatapannya tajam. Rambutnya disanggul rapi. Dia, tanyaku. Iya, jawab Dimas. Ketua pembina yayasan. Ari menambahkan pelan, orang-orang memanggilnya, Ibu. Dadaku mengiras. Aku tidak mengenalnya. Tapi entah kenapa, melihat wajah itu membuatku yakin, perempuan ini tidak biasa. Ia bukan tipe orang yang memerintah dengan teriak. Ia memerintah dengan diam. Kalau dia, Ibu, dalam pesan itu, kataku, berarti suamiku hanya pion. Ori mengangguk. Dan pion biasanya dikorbankan. Malam itu suamiku pulang larut. Ia terlihat lelah, tapi puas. Seperti orang yang baru saja menandatangani kesepakatan besar. Kamu sudah baikan? Tanyanya. Sedikit, jawabku sambil tersenyum. Kepalaku masih pusing. Ia mendekat, menyentuh keningku. Gerakan yang dulu terasa penuh perhatian, kini terasa seperti pemeriksaan barang. Minum obat, katanya. Besok aku mau kamu ikut aku keluar kota. Kalimat itu jatuh seperti palu. Untuk apa? Tanyaku, setenang mungkin. Acara yayasan, jawabnya ringan. Biar kamu ikut kenal orang-orang penting. Yayasan. Ibu sejahtera. Aku menunduk, pura-pura berpikir. Baik. Di dalam dadaku, alarm berbunyi keras. Setelah ia tertidur, aku keluar kamar. Dimas dan Ari sudah menunggu di ruang tamu. Mereka mengundangku, kataku, secara resmi. Dimas menatapku serius. Itu bisa jadi jebakan. Atau pintu masuk, sambung Ari. Aku mengangguk. Dan aku akan masuk. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi merasa hanya bertahan. Aku mulai bergerak. Kalau mereka ingin aku ada di dekat, Ibu. Maka mungkin sudah waktunya, Ibu, melihat wajah perempuan yang ingin mereka singkirkan. Dan entah kenapa, di tengah rasa takut itu, ada satu keyakinan yang tumbuh pelan-pelan. Orang-orang yang terlalu yakin biasanya lupa satu hal. Korban yang dibiarkan hidup terlalu lama bisa berubah jadi ancaman. Perjalanan keluar kota dimulai pagi-pagi sekali. Suamiku menyetir dengan tenang, seperti biasa. Tangannya mantap di setir, matanya fokus ke jalan. Dari luar, ia tampak seperti pria yang sedang mengajak istrinya menghadiri acara sosial. Tidak ada yang tahu, di kursi penumpang, aku sedang menghafal setiap detail wajahnya, seolah-olah ini perpisahan. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna netral. Tidak mencolok, tidak lemah. Tepat di tengah. Dimas dan Ari mengikuti dari jarak aman, menyamar sebagai sopir dan asisten acara. Tidak ada yang mencurigai apapun. Kalau capek, bilang, kata suamiku tanpa menoleh. Aku baik-baik saja, jawabku. Dan kali ini, itu setengah benar. Gedung acara berdiri megah di pinggir kota. Spanduk besar bertuliskan Gala Amal Yayasan Ibu Sejahtera tergantung rapi. Lampu-lampu kristal berkilau. Orang-orang berpakaian mahal tersenyum sambil berjabat tangan. Dunia yang bersih di permukaan. Begitu melangkah masuk, aku langsung merasakan sesuatu. Udara terasa berbeda. Bukan dingin, tapi terukur.
Seperti setiap orang di ruangan ini tahu persis peran mereka. Swamaku Mengengam Lengangku. Ikuti aku. Ia memperkenalkanku pada beberapa orang. Investor. Donator. Pejabat. Mereka menatapku dengan senyum sopan, tapi mata mereka cepat menilai. Aku bukan siapa-siapa bagi mereka. Setidaknya, belum. Lalu aku melihatnya. Perempuan dalam foto itu. Ketua pembina yayasan. Ibu. Ia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi orang-orang penting. Kebayanya sederhana, tapi jatuh sempurna. Senyumnya tipis. Tatapannya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang mengelola begitu banyak kekuasaan. Dan ketika matanya bertemu dengan mataku, ia tersenyum sedikit lebih lama. Ah, katanya pelan saat kami diperkenalkan. Ini istrimu. Nada suaranya bukan tanya. Bukan juga pujian. Lebih seperti memastikan barang sudah sampai. Senang bertemu dengan Anda, kataku, menunduk sopan. Begitu juga, jawabnya. Akhirnya kamu datang. Akhirnya. Kata itu membuat tengkukku dingin. Kami berbincang singkat. Tentang kegiatan sosial. Tentang pentingnya keluarga. Tentang perempuan yang mendukung suaminya. Kata-kata manis yang terasa seperti pisau tumpul, tidak langsung melukai, tapi meninggalkan bekas. Aku harap kamu betah di sini, katanya sebelum beralih ke tamu lain. Aku mengangguk. Tapi di dalam kepalaku, satu kesimpulan terbentuk jelas. Dia tahu aku ada. Dan dia tidak keberatan. Itu berarti satu hal, aku belum dianggap ancaman. Acara berlangsung sampai malam. Saat makan malam disajikan, suamiku terlihat sibuk berbincang dengan beberapa orang. Aku duduk sendiri sejenak. Dimas lewat, pura-pura merapikan meja. Dia mengamatimu, bisiknya nyaris tak terdengar. Aku tahu, jawabku. Dan dia ingin aku dekat. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan meletakkan minuman di depanku. Gelas Crystal. Kairan Bening. Tanpa suara. Tanganku berhenti di udara. Aku menatap gelas itu. Lalu ke arah suamiku. Ia menoleh, tersenyum singkat, lalu kembali ke percakapannya. Bukan sekarang, kataku dalam hati. Belum. Aku menyentuh bibir gelas, hanya menyentuh. Tidak meneguk. Lalu pura-pura menerima telepon dan meninggalkan meja. Di koridor belakang, napasku baru terasa lega. Aku yakin, kataku pada Dimas dan Ari yang menunggu. Dia bukan orang yang kunikahi. Ori menetapku. Sejak kapan kamu yakin? Sejak dia memperkenalkanku sebagai bagian dari rencana. Jawabku. Bukan sebagai pasangan. Kami pulang larut malam. Di mobil, aku diam. Suamiku juga. Tidak ada percakapan. Tidak ada musik. Hanya suara jalanan. Saat kami tiba di rumah, ia berkata pelan, "Kamu tampil baik malam ini." Aku menoleh. "Itu yang kamu butuhkan?" Ia tersenyum tipis. "Itu yang kita butuhkan." Aku tersenyum balik. Senyum yang sama dinginnya. Malam itu, saat ia tertidur, aku duduk di tepi ranjang dan menatap punggungnya. Aku teringat hari pernikahan kami. Janji yang diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Janji itu mati malam ini. Aku berdiri, berjalan ke ruang tamu, dan menatap Dimas dan Ari. Kita percepat, kataku. Kalau aku terlalu lama di permainan mereka, aku akan benar-benar jadi pion. Dimas mengangguk. Bab berikutnya tidak akan ramah. Aku menarik napas panjang. Tidak apa-apa. Aku sudah berhenti berharap diselamatkan. Sekarang, aku hanya ingin memastikan. Siapapun yang mencoba menyingkirkanku, tidak akan keluar dari permainan ini dengan utuh. Sejak acara gala itu, ada satu perubahan kecil tapi terasa jelas. Aku tidak lagi diajak bicara sebagai istri, melainkan sebagai bagian dari skenario. Suamiku jadi lebih perhatian. Terlalu perhatian. Ia menyiapkan sarapan, menanyakan kabarku, bahkan menjemputku tepat waktu. Orang luar mungkin akan bilang aku beruntung. Tapi aku tahu, ini bukan cinta. Ini perawatan sebelum panen. Hari ketiga setelah acara, ibu menelepon suamiku. Aku mendengarnya dari dapur. Suaranya diturunkan,
tapi tidak cukup pelan. Nama itu disebut dengan nada hormat yang berlebihan. Iya, Bu, sudah, dia tenang, saya pastikan. Setiap kata itu menusuk. Setelah telepon ditutup, ia masuk dapur dan tersenyum. Kita akan makan malam bersama ibu minggu ini. Aku menoleh, pura-pura terkejut. Ibu yang kemarin? Ayah, jawabnya. Dia ingin lebih mengenalmu. Aku mengangguk. Dalam hatiku, alarm kembali berbunyi. Malam itu, Ari membawa kabar yang akhirnya menyatukan semua potongan. Kami dapat salinan percakapan lama, katanya pelan. Bukan chat, tapi rekaman suara. Ia menyalakan audio. Suara perempuan. Tenong. Teraka. Perempuan itu tidak boleh mati mendadak. Dia harus sakit dulu. 5. Baru setelah itu, kita ambil semuanya. Lalu suara suamiku. Dan racunnya. Jawaban itu membuat dadaku berhenti berdetak sejenak. Bukan untuk dia. Racun itu untukmu, kalau kau gagal. Ruangan sunyi. Aku duduk terpaku. Semua ketakutan, semua asumsi, tiba-tiba bergeser arah. Jadi, suaraku hampir tidak keluar, aku bukan target utama. Dimas Menggeleng Pelen. Kamu umpan. Tekanan. Penjakat. Ari menambahkan, kalau kamu mati duluan, dia jadi tidak berguna. Tapi kalau kamu hidup dan patuh, dia bisa dikendalikan. Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena ironis. Dia pikir aku yang akan diracuni, kataku, padahal dialah cadangan kegagalannya. Di titik itu, rasa takutku berubah bentuk. Bukan lagi takut mati, tapi marah, dingin, jernih, dan fokus. Malam makan bersama akhirnya tiba. Restoran privat. Ruangan tertutup. Meja bandar. 4 kursi. Aku, suamiku, ibu, dan 1 kursi kosong yang entah untuk siapa. Ibu datang terakhir. Seperti ratu yang tahu semua orang akan menunggu. Kamu tampak lebih cantik malam ini, katanya padaku. Terima kasih, jawabku. Mungkin karena saya lebih jujur pada diri sendiri. Ia tersenyum tipis. Suamiku tidak menangkap maknanya. Minuman disajikan. Botol dibuka di depan kami. Pelayan menuang satu persatu. Aku menatap cairan itu. Bening. Tidak berbau. Tanganku bergerak, lalu berhenti. Ada apa? Tanya suamiku. Aku tersenyum lembut. Aku tidak enak badan. Boleh aku tukar minum denganmu? Ia terdiam sesaat. Sangat singkat. Tapi aku melihatnya. Keraguan itu. Tentu, katanya akhirnya. Kami menukar gelas. Ibu memperhatikan. Matanya menyipit sedikit. Tapi ia tidak menghentikan. Dan saat itulah aku tahu. Dia ingin melihat siapa yang akan tumbang. Suamiku menegak minumannya perlahan. 1 teguk. 2. Aku tidak minum apapun. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah. Bukan langsung jatuh, tapi pucat. Keringat muncul di pelipisnya. Ibu, katanya pelan. Aku tidak enak badan. Istirahatlah, jawab perempuan itu tenang. Tubuhmu lila. Aku berdiri. Aku akan panggil bantuan. Ibu menatapku. Lama. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya, bukan marah, tapi terkejut. Di luar ruangan, Dimas dan Ari sudah menunggu. Sekarang? Tanya Dimas. Aku mengangguk. Sekarang? Malam itu, suamiku tidak mati. Racun itu memang bukan untuk membunuh cepat. Tapi sejak malam itu, aku tahu satu hal pasti. Permainan ini sudah melewati batas pura-pura. Dan puncaknya tidak bisa dihindari lagi. Aku tidak lagi bertanya siapa yang akan selamat. Aku hanya ingin memastikan. Aku bukan salah satunya yang tumbang. Suamiku dirawat di rumah sakit malam itu. Bukan ICU. Belum. Tapi cukup serius untuk membuat semua orang panik, dan cukup ringan untuk membuat banyak orang curiga. Dokter bilang keracunan ringan. Sistem pencernaannya terganggu. Butuh observasi. Ibu datang menjenguk keesokan paginya. Aku berdiri di samping ranjang,
memegang tangan suamiku yang kini dingin dan lemah. Peran ini masih harus kumainkan. Perempuan setia. Istri cemas. Padahal di kepalaku, hitung mundur sudah dimulai. Kamu kelihatan kuat, kata ibu, sambil menatapku. Aku harus kuat, jawabku. Kalau tidak, siapa yang menjaga suamiku? Ia mengangguk pelan. Perempuan seperti kamu jarang. Nada itu bukan pujian. Itu penilaian. Begitu ia pergi, Ari masuk ke kamar dengan wajah serius. Setelah kejadian semalam, struktur mereka goyah, katanya pelan. Beberapa aliran dana mulai dipindahkan. Ada kepanikan. Bagus, kataku. Orang panik biasanya ceroboh. Dimas menambahkan, tapi kamu sekarang sudah terlihat. Mereka tahu kamu bukan sekadar istri. Aku menatap suamiku yang tertidur. Memang itu yang kuinginkan. Hari-hari berikutnya seperti hidup di dua dunia. Di rumah sakit, aku menjadi istri penuh pengabdian. Di balik layar, aku dan Dimas Ari membuka satu demi satu lapisan yayasan itu. Nama-nama muncul. Rekening bayangan. Proyek fiktif. Dan satu fakta yang membuat dadaku dingin. Suamiku bukan pengambil keputusan. Dia hanya penjaga gerbang. Sementara, ibu adalah pemilik kuncinya. Puncaknya datang saat Ari menunjukkan satu file terakhir. Ini bukti, katanya. Kalau ini keluar, bukan cuma yayasan yang jatuh, tapi juga orang-orang besar di belakangnya. Aku menatap layar. Termasuk dia? Termasuk ibu. Aku terdiam lama. Kalau kita rilis, lanjut Ari, kamu jadi target. Bukan cuma mereka, tapi semua yang merasa terancam. Aku mengangguk pelan. Berarti tidak ada lagi tempat bersembunyi. Malam itu aku pulang ke rumah sendirian. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut berada di sana. Rumah ini sudah kehilangan kekuasaannya atasku. Aku duduk di ruang tamu, memandangi ponselku. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. Kamu bermain terlalu jauh. Aku mengetik balasan dengan tenang. Anda yang membawa saya ke sini. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Kamu bisa selamat. Asal tahu kapan berhenti. Aku tersenyum tipis. Saya sudah berhenti jadi korban. Tidak ada balasan lagi. Malam itu, aku membuat keputusan terakhir sebagai istri, dan keputusan pertama sebagai diriku sendiri. Ari, kataku lewat telepon, sebarkan sebagian. Jangan semuanya. Strategi bakar pelan? Tanyanya. Bukan, jawabku. Strategi memancing. Subuh keesokan harinya, berita mulai muncul. Bukan tentang aku. Bukan tentang suamiku. Tentang yayasan. Tentang penyimpangan dana kecil. Tentang satu proyek fiktif. Cukup untuk membuat publik bertanya. Cukup untuk membuat ibu gelisah. Dan cukup untuk memaksa mereka bergerak. Perang ini akhirnya keluar dari bayangan. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi sandiwara. Aku berdiri di jendela, menatap matahari pagi. Aku tahu, bab berikutnya tidak akan memberi ruang untuk ragu. Karena ketika orang-orang seperti mereka merasa terpojok, mereka tidak menyerang dengan tangan kosong. Dan aku sudah siap menunggu serangan itu. Aku tersenyum tipis. Saya sudah berhenti jadi korban. Tidak ada balasan lagi. Malam itu, aku membuat keputusan terakhir sebagai istri, dan keputusan pertama sebagai diriku sendiri. Ari, kataku lewat telepon, sebarkan sebagian. Jangan semuanya. Strategi bakar pelan? Tanyanya. Bukan, jawabku. Strategi memancing. Subuh keesokan harinya, berita mulai muncul. Bukan tentang aku. Bukan tentang suamiku. Tentang yayasan. Tentang penyimpangan dana kecil. Tentang satu proyek fiktif. Cukup untuk membuat publik bertanya. Cukup untuk membuat ibu gelisah. Dan cukup untuk memaksa mereka bergerak. Perang ini akhirnya keluar dari bayangan. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi sandiwara. Aku berdiri di jendela, menatap matahari pagi. Aku tahu, bab berikutnya tidak akan memberi ruang untuk ragu.
Karena ketika orang-orang seperti mereka merasa terpojok, mereka tidak menyerang dengan tangan kosong. Dan aku sudah siap menunggu serangan itu. Aku ingin bertemu, katanya lemah. Aku datang sendirian. Tanpa Dimas. Tanpa Ari. Aku ingin melihat wajahnya, wajah orang yang selama ini hidup bersamaku tapi tidak pernah benar-benar ku kenal. Ia terlihat rapuh. Tidak ada sisa keangkuhan. Tidak ada kendali. Mereka akan mengorbankanku, katanya tanpa basa-basi. Aku duduk di kursi. Kamu baru sadar sekarang? Matanya berkekak. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya. Aku pikir, selama kamu patuh, aku aman. Aku tertawa pelan. Kamu lupa satu hal. Perempuan yang kamu anggap patuh itu sedang belajar membaca permainanmu. Ia menatapku lama. Kamu tahu, Ibu, tidak akan berhenti. Aku tahu, jawabku. Makanya aku juga tidak berhenti. Aku berdiri hendak pergi. Tunggu, katanya tergesa. Kalau aku bicara, aku bisa melindungimu. Aku menoleh. Kamu tidak pernah melindungiku. Tapi kalau kamu mau bicara, kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Malam itu, Ibu mengundangku. Bukan permintaan. Undangan yang terasa seperti perintah. Tempatnya rumah tua di pinggir kota. Sepi. Terawat. Terlalu tenang. Ia menungguku di ruang tamu, duduk tegak dengan secangkir teh. Tidak ada pengawal terlihat. Tapi aku tahu, tempat ini penuh mata. Kamu mengecewakan, katanya membuka percakapan. Aku tidak pernah mendaftar untuk menyenangkan Anda. Jawabku tenang. Ia tersenyum. Kamu pintar. Tapi kepintaran tanpa posisi hanyalah keberanian bodoh. Aku duduk di hadapannya. Itu sebabnya Anda menganggap saya lemah. Ia menatapku. Lama. Kamu memang lemah. Karena kamu masih peduli. Aku mengangguk pelan. Benar. Tapi Anda lupa satu hal. Apa? Perempuan yang peduli akan melakukan apapun saat batasnya dilewati. Aku meletakkan ponsel di meja. Rekaman suara. Document transfer. Dan satu video pendek. Wajahnya, jelas, memberi perintah. Wajah, Ibu, akhirnya berubah. Bukan panik, tapi marah. Kamu pikir ini cukup? Katanya dingin. Tidak, jawabku jujur. Tapi ini cukup untuk membuat Anda kehilangan kendali. Ia berdiri. Kamu akan menyesal. Aku ikut berdiri. Saya sudah menyesal sejak menikah dengan pion Anda. Aku pergi tanpa menoleh. Di luar, Dimas dan Ari menungguku. Bagaimana? Tanya Ari. Aku tersenyum tipis. Dia marah. Itu bagus? Tanya Dimas. Itu tanda dia takut. Jawabku. Malam itu, gelombang kedua berita keluar. Lebih besar. Lebih berani. Nama-nama mulai disebut. Jaringan mulai terbuka. Dan satu hal jadi jelas. Mereka salah besar mengira aku hanya istri yang panik. Aku mungkin terlihat lemah. Tapi justru karena itulah, mereka membuka pintu terlalu lebar. Dan sekarang, aku berdiri tepat di ambang kehancuran mereka. Rumah itu akhirnya benar-benar sunyi. Bukan sunyi karena ditinggal pergi, tapi sunyi karena tidak ada lagi yang berani bersuara. Televisi menyala tanpa suara. Jam dinding berdetak terlalu keras. Aku duduk di sofa yang dulu sering kami pakai bertengkar hal-hal sepele, warna gorden, jadwal liburan, atau sekadar siapa yang lupa mematikan lampu. Sekarang, semua itu terasa seperti kehidupan orang lain. Suamiku resmi menjadi saksi kunci. Bukan karena keberanian, tapi karena ketakutan. Ia membeberkan nama-nama, jalur uang, dan perintah-perintah yang selama ini ia terima. Tidak semuanya ia tahu. Tapi cukup untuk membuat jaring itu robek dari dalam. Ibu menghilang. Setidaknya dari permukaan. Berita terakhir menyebutkan ia sakit dan tidak bisa ditemui. Yayasan dibekukan sementara. Rekening disita. Beberapa orang besar mendadak bungkam, dan itu lebih keras daripada pengakuan. Aku menutup laptop dan menghela napas panjang. Ini belum selesai, kata Dimas. Aku tahu, jawabku.
Orang seperti dia tidak jatuh hanya karena satu pukulan. Ari berdiri di ambang pintu. Tapi ini cukup untuk membuatnya kehilangan kendali. Aku bangkit dan berjalan ke kamar. Lemari suamiku masih penuh. Bajunya tergantung rapi. Sepatunya tersusun seperti biasa. Tapi rasanya kosong. Aku duduk di tepi ranjang. Ranjang yang dulu kupakai menangis diam-diam. Sekarang, aku tidak menangis. Tidak lagi. Teleponku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Kamu menang. Suara perempuan itu terdengar. Lila. Tidak marah. Tidak bergetar. Untuk sementara. Aku menatap jendela. Saya tidak pernah berniat menang. Saya hanya ingin hidup. Henning sejenak. Kamu tahu, hidupmu tidak akan pernah normal lagi, katanya. Aku tersenyum kecil. Normal bukan sesuatu yang ingin saya kejar sekarang. Telepon terputus. Aku duduk lama di sana, menyadari sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Bahaya bukan lagi di luar, tapi juga tidak lagi mengendalikanku. Malam itu aku membereskan barang-barangku. Tidak banyak. Hanya yang penting. Aku tidak ingin membawa terlalu banyak masa lalu. Dimas menatapku. Kamu yakin mau pergi sendiri? Aku tidak sendiri, jawabku. Aku hanya tidak ingin bergantung lagi. Ori mengangguk pelan. Kalau kamu butuh kami. Aku tahu, potongku lembut. Aku berdiri di depan pintu rumah untuk terakhir kalinya. Rumah yang pernah kupikir aman. Rumah yang hampir menjadi makam. Aku tidak menoleh ke belakang saat melangkah pergi. Karena rumah itu memang sudah kosong. Bukan karena ditinggalkan. Tapi karena aku sudah mengosongkannya dari rasa takut. Satu langkah lagi, dan cerita ini akan benar-benar selesai. Atau justru baru dimulai. Aku tidak pindah ke tempat yang jauh. Aku hanya pindah ke tempat yang tidak menyimpan kenangan. Sebuah apartemen kecil. Lantai tinggi. Jendela besar. Tidak ada yang tahu alamatnya selain beberapa orang yang kupilih sendiri. Tidak ada foto lama. Tidak ada suara yang mengingatkanku pada malam-malam penuh pura-pura. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa mengunci pintu dari dalam. Kasus itu pelan-pelan menghilang dari berita. Seperti semua skandal besar, ditelan isu baru, tragedi baru, dan sensasi baru. Tapi dampaknya tetap ada. Yayasan Ibu Sejahtera tidak pernah pulih. Beberapa orang dipanggil. Beberapa nama menghilang dari daftar kekuasaan. Dan, ibu. Ia tidak pernah muncul lagi di hadapanku. Aku tahu, orang seperti dia tidak benar-benar kalah. Mereka hanya berhenti terlihat. Tapi itu sudah cukup. Untuk sekarang. Suamiku mengirim pesan satu kali. Maaf. Satu kata. Terlambat. Tidak kubalas. Aku duduk di dekat jendela, memandang kota yang sibuk. Orang-orang berlalu lalang dengan masalah mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu aku pernah berada satu langkah dari kematian. Dan itu tidak apa-apa. Karena aku tidak ingin dikenang sebagai korban. Aku ingin hidup sebagai orang yang selamat. Dimas dan Ari datang sore itu. Bukan sebagai pengawal. Bukan sebagai penyelamat. Hanya dua orang yang kebetulan tahu cerita utuhku. Kamu akan kemana? Tanya Ari. Aku mengangkat bahu. Kemanapun. Selama aku memilihnya sendiri. Dimas tersenyum. Kamu berubah. Aku ikut tersenyum. Tidak. Aku hanya berhenti berpura-pura. Malam turun perlahan. Lampu-lampu kota menyala satu persatu. Aku menutup gorden, mematikan lampu, dan berbaring. Tidak ada suara langkah mencurigakan. Tidak ada ponsel bergetar dengan pesan ancaman. Hanya napasku sendiri. Tenong. You too. Aku selamat. Bukan karena aku paling kuat. Bukan karena aku paling pintar. Tapi karena aku berani melihat kebenaran. Dan tidak menutup mata saat waktunya melawan. Dan kalau suatu hari bayangan masa lalu itu kembali, aku tahu satu hal pasti. Aku bukan lagi perempuan yang bisa disingkirkan.